Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suprono Wahyu Jatmiko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen persediaan dengan topik persediaan efektif. Jangan lupa klik like dan share akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kita lanjutkan materi kita untuk topik persediaan yang efektif. Ya. Jadi persediaan efektif itu berarti tepat. Tepat waktu, tepat sasaran. Ya. Jadi kalau persediaan efektif itu harus ada pengendalian. Nah, di sini jumlah persediaan itu harus dikelola supaya efektif itu, maka jumlah persediaan harus dikelola ya, pada tingkat yang optimal. Pada tingkat yang optimal. Jadi kalau di ekonomi itu sebenarnya tidak ada kata maksimal ya. Adanya adalah optimal. Karena beda, kalau maksimal itu mentok. Nah, kalau optimal itu tertinggi tetapi nanti bisa ditingkatkan lagi. Nah, dalam pengendalian persediaan di sini juga harus dikelola pada suatu tingkat yang optimal. Yaitu jumlah persediaan yang nantinya itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ya. Tetapi nanti relevan atau berdampak terhadap biaya atau resiko tertentu yang nanti akan diperoleh. Nah, di sini nanti di dalam pengendalian persediaan ini ada beberapa metode pengelolaan persediaan yang dapat digunakan untuk proses perencanaan, pemantauan, pengendalian, pengambilan keputusan mengenai persediaan. Jadi nanti ada beberapa metode ya yang bisa dipakai di dalam pengendalian persediaan nanti ya. Kalau yang terkenal itu ada yang namanya EOQ, Earning Order Quantity. Jadi di dalam pengendalian persediaan ini nanti kita disuruh itu melihat atau menghitung posisi persediaan yang paling bagus, paling optimal, dan di situ tidak merugikan perusahaan dan juga tidak merugikan konsumen. Ini adalah pengendalian persediaan. Karena kadang-kadang kalau persediaan itu tidak kita kendalikan, ini yang terjadi adalah bisa itu persediaannya itu menjadi terlalu tinggi, atau bisa juga persediaannya itu menjadi terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi, dahulu sudah saya singgung bahwa dampaknya pada biaya gudang yang terlalu besar ya. Biaya gudang yang terlalu besar dan juga kemungkinan adanya kerusakan-kerusakan pada barang yang disimpan. Tapi kalau terlalu rendah, ini nanti ketika ada suatu order atau pesanan dari konsumen dan kita tidak bisa langsung menyajikan, maka dampaknya adalah kita akan kehilangan momen. Ya. Kehilangan momen untuk melayani konsumen kita. Nah, kalau kehilangan momen, kalau cuma kehilangan momen ini tidak masalah, tetapi kalau dari kehilangan momen lalu menjadi kehilangan pelanggan, nah ini yang menjadi masalah. Nah, jadi kalau pengendalian pada perusahaan dagang
di sini yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama kemampuan menjual. Jadi kalau perusahaan dagang karena dia harus menjual barang, maka di sini harus dicek rata-rata penjualan itu per hari berapa. Maka harus tersedia barang untuk siap dijual itu adalah berapa. Nah, ini nanti berbanding lurus. Jadi jangan sampai misalkan kemampuan menjual, misalkan taruhlah kalau pakai angka ya misalkan angka 10 juta per hari. Tapi barang yang tersedia untuk dijual ternyata perharinya cuma 5 juta, nah ini juga problem. 10 juta per hari kemampuan menjual, tetapi barang yang tersedia sampai 50 juta, ini juga problem. Maka di sini harus dicari pada titik yang paling aman. Nah, untuk mencari tersebut, kita juga harus melihat berapa besarnya biaya pemesanan. Nah ini, karena kalau misalkan, taruhlah misalnya tadi kemampuan menjual 10 juta, lalu kita pas persediaan yang ada di gudang cuma 10 juta, nah ini nanti berapa biaya pesannya? Kalau biaya pesannya itu mahal sekali, ya ini menjadikan pemborosan. Kemudian biaya pengiriman. Berapakah besarnya biaya pengiriman? Ada tidak cas untuk biaya pengiriman? Kalau seandainya di situ tidak ada cas untuk biaya pengiriman, ya kita fan-fan saja. Tapi kalau ternyata di situ ada cas, nah ini menjadikan problem. Kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi untuk perusahaan dagang adalah biaya penyimpanan di gudang. Berapa biaya penyimpanan untuk di gudang? Lalu lama proses pembelian sampai barang diterima. Nah ini nanti kita melihatnya dengan earning order quantity itu nanti akan ada posisi yang paling safe, paling aman. Karena posisi tersebut sudah ada hitungannya lead time. Nah ini berhubungan dengan lead time atau waktu tunggu. Jadi nanti waktu tunggu di dalam pemesanan ini diperhitungkan. Jangan sampai nanti kalau tidak diperhitungkan itu di gudang sempat kosong dan pada saat itu ada konsumen yang membeli. Kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi adalah harga. Ini. Jadi harga ini perlu menjadi pertimbangan yang utama. Makanya kalau kemarin pernah saya singgung adalah biasanya perusahaan-perusahaan yang tidak barangnya itu adalah long life atau tidak mudah kadaluarsa biasanya pakai metode persediaan yaitu LIFO, last in, first out. Kenapa? Karena dengan metode LIFO itu harga selalu bisa up to date. Kemudian persediaan pada manufaktur atau industri. Nah, di dalam persediaan pada manufaktur atau industri supaya bisa optimal, maka yang perlu dipertimbangkan yang pertama adalah berapakah jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada. Jadi bahan baku yang harus ada, yang harus siap itu ada berapa. Jika jumlah bahan baku melebihi kebutuhan bahan baku, biaya simpan dan biaya bunga menjadi terlalu tinggi. Kalau terlalu kecil, maka akan menghambat proses produksi. Kemudian yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana cara pengadaan bahan baku. Di mana di dalam pengadaan bahan baku di sini ada 4 cara. Yang pertama adalah dari jumlah keseluruhan dibeli sekaligus. Ini bisa diterapkan kalau itu adalah sudah proyek pasti. Kalau proyek yang tidak pasti ini kalau membeli dalam jumlah keseluruhan dalam sekaligus ini kalau
antara input sama output nanti tidak balance, ini akan menyebabkan kalau itu barang mudah kadaluarsa akan mudah rusak. Atau bisa juga berimplikasi pada peningkatan biaya simpan. Juga bisa dengan cara dibeli secara bertahap. Per pesanan atau per item. Ya, ini juga bisa. Tetapi ini kelemahannya adalah ketika harus ekspansi. Nah, harus ekspansi. Kalau harus ekspansi ini kalau dibeli secara bertahap ini akan menimbulkan problem. Walaupun ini kalau seandainya ini masih usaha kecil, ini pembelian secara bertahap ini sangat menguntungkan. Karena apa? Karena dengan dibeli secara bertahap ini akan mengurangi resiko kerugian. Nah, yang paling bagus ini menggunakan dua ini, yaitu pembelian dengan EOQ, Earning Order Quantity, atau kuantitas yang paling bagus di dalam pengadaan, sama just in time. Ya. Karena di just in time ini pengadaan ini sesuai dengan waktu peruntukannya. Ini yang paling bagus. Kalau pembelian sekaligus, nah ini secara rinci keuntungan. Frekuensi pembeliannya kecil karena cuma sekali aja. Ya, sekali order sudah dalam posisi besar. Ya. Kemudian perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku karena langsung stoknya sudah banyak. Perusahaan mempunyai persediaan cukup sehingga stok persediaan itu rendah. Ya, karena dia sudah order. Kemudian proses produksi dapat berjalan lancar. Nah, ini adalah keuntungannya. Resikonya adalah, seperti tadi saya katakan, itu adalah biaya penyimpanan terlalu tinggi. Karena ini tidak hanya sekedar menyimpan, dia juga harus memperhitungkan berapa lama produksinya, kemudian perlu obat-obatan atau tidak untuk menyimpannya. Nah, ini jelas ini akan menambah biaya-biaya yang lain. Kemudian perusahaan harus menanggung opportunity cost karena dananya sudah terlanjur dibelikan bahan baku. Jadi memang di satu sisi itu pengadaan dalam jumlah besar sekaligus itu akan menguntungkan. Tetapi kan di sini dengan pengadaan yang besar ini jelas membutuhkan dana yang besar. Nah, ketika dana yang besar maka akan muncul oportunitas atau biaya konsekuensi yang nanti akan membutuhkan yang namanya tindakan yang disebut dengan substitusi. Nah, karena ini membutuhkan konsekuensi substitusi ini ya menjadi masalah karena pasti perusahaan akan menggunakan budget itu dengan skala prioritas. Mana yang diprioritaskan utama itulah yang akan dibiayai. Mengingat biaya yang besar sudah mereka investasikan di pembelian bahan baku. Nah ini kalau bagian manajemen kurang terampil, inilah yang nanti kalau ada kasus-kasus di luar dari ekspektasi, nah inilah yang menimbulkan banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Seperti saat adanya wabah, adanya pandemi, adanya bencana. Nah ini ketika terjadi pembelian dalam jumlah besar seperti ini tidak ada dana cadangan. Maka ketika tidak ada dana cadangan, lah resikonya adalah ya, itu dia terpaksa harus efisiensi. Mana yang bisa dijadikan efisiensi? Nah ini terasa kalau di supermarket besar, di mana dia itu pembeliannya dalam partai besar, ya, tetapi dia tidak mempertimbangkan skala
yang lain. Itu skala yang di luar ekspektasi. Sehingga ketika ada pandemi yang dalam berkepanjangan, akhirnya tidak sedikit supermarket-supermarket yang dahulu adalah besar dan terkenal dengan mungkin dia menjualnya dengan bisa harganya murah, itu tidak sedikit yang akhirnya lockdown juga ketika ada pandemi yang berkepanjangan. Pembelian bertahap, keuntungannya biaya simpan menjadi kecil, tetapi efeknya adalah biaya pesan tinggi, biaya simpannya kecil, biaya pesannya tinggi. Karena apa? Setiap saat pesan, setiap saat pesan, setiap saat pesan. Nah ini, nah biasanya kalau yang pembelian bertahap ini adalah yang kira-kira biaya pesannya itu tidak terlalu tinggi dan itu sifatnya produk yang ditawarkan, yang kita tawarkan itu bukan produk yang mass production, tetapi yang customized. Kalau produk yang customized ini bisa nutup. Tapi kalau itu adalah dipakai untuk yang mass production, ini tidak akan nutup. Jadi kalau contoh ya, misalkan membuat roti, baik roti kering maupun roti basah. Nah, ini yang namanya kue itu bisa posisinya mass production dan bisa customized production. Nah, ketika bikin kue modelnya customized production, ini bisa pakai pembelian bertahap. Tapi kalau kita menjual kue, misalkan kue kering, biasanya kue kering itu lalu di mass production dengan produksi massal. Karena ini misalkan mau menjelang Lebaran, mau menjelang tahun baru, lalu mass production. Nah, kalau yang model seperti itu lalu pakai pembelian bertahap, nah ini biaya pesannya bisa terlalu tinggi dan tidak menutup karena mass production biasanya tidak mungkin harganya menjadi mahal. Kenapa ada mobil ya? Ada mobil taruhlah kayak misal kalau pakai merek adalah Rolls Royce. Kenapa Rolls Royce harganya sampai bisa mahal sekali? Karena Rolls Royce dia adalah customized. Maka pembelian bahan bakunya juga secara bertahap. Biaya pesannya tinggi tetapi sudah tertutup dengan dia bisa juga menjual dengan harga yang tinggi karena dia proses produksinya adalah customized. Jadi kalau kita membeli mobil Rolls Royce itu bisa jadi antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain itu harga dari mobil Rolls Royce-nya itu akan berbeda karena di situ speknya adalah customized. Nah, alat bantu pengendalian persediaan ya tadi sudah saya sampaikan. Ini ada yang pertama adalah economic order quantity. Economic order quantity atau EOQ adalah teknik yang digunakan untuk mengendalikan pesanan barang yang optimal dengan biaya persediaan serendah mungkin. Biaya persediaan ini ditekan serendah mungkin sehingga pada besaran biaya penyimpanan dan biaya pemesanan ini bisa tepat. Jadi di dalam EOQ itu kemungkinan nanti minggu depan itu kita nanti akan mulai masuk ke rumus-rumusnya ini ya. Kalau kalian juga bisa itu lihat di link YouTube saya itu ya, di YouTube saya itu sudah ada materi tentang penghitungan EOQ ya. Jadi di situ di dalam EOQ di situ nanti akan ada unsur biaya penyimpanan, kemudian ada biaya pesan ya. Nah, kemudian di situ kita juga harus melihat
yaitu lead time-nya, waktu tunggunya. Jadi waktu tunggunya itu berapa lama? Kan itu. Waktu tunggunya itu berapa lama? Kalau misalkan waktu tunggunya itu misalkan taruhlah sebulan, maka nanti ordernya harus berapa kali. Ini di dalam EOQ. Nah, ini nanti di dalam EOQ ini salah satunya juga dari lead time itu diperhitungkan adalah jaraknya. Jadi inilah yang kadang-kadang kalau usaha kecil menengah atau UMKM itu sering terjadi loss ketika pengadaan pesanan. Ini karena UMKM ini jarang yang menggunakan EOQ ya. Jarang yang menggunakan EOQ. Dia biasanya cuma berdasarkan insting. Nah, padahal yang namanya kita memesan barang, kita itu melakukan transaksi dengan supplier, ini kadang-kadang banyak kejadian yang disebut dengan force majeure. Nah, force majeure ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Force majeure ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Sehingga alhasil karena tidak dihitung dengan EOQ, lalu posisi barang yang ada di gudang itu sempat nol. Nah, kalau pakai EOQ ini tidak boleh nol. Jadi misalkan ini posisi barang di gudang, kemudian nanti, nah ini kita nanti menentukan. Ini misalkan ini posisi 0, nah ini menentukan ini adalah posisi yang paling aman. Nah, ketika barang posisi paling aman, ini pesan. Nah, maka ketika pesan dia turun tidak sampai 0 barang sudah datang sehingga dia naik lagi. Itu adalah EOQ. Ilustrasinya seperti itu. Kemudian min-max analysis. Metode ini dilakukan dengan mengendalikan jumlah minimum dan maksimum persediaan dengan mengatur rencana pemesanan, persediaan atau plan order agar tidak terjadi kekurangan stok atau kelebihan persediaan atau sering disebut dengan overstock. Min-max analysis ini sebenarnya bentuk simpel dari EOQ. Jadi kalau min-max ini dia hanya istilahnya itu berdasarkan pengalaman. Pengalaman, jadi kalau biasanya itu barang dalam satu hari misalkan itu habis taruhlah 1 ton, ya, maka dia memperkirakan atau mengambil space adalah 1 ton. Nah, ini min-max analysis. Jadi di sini bentuk simpelnya. Kalau yang bentuk bagusnya ya pakai EOQ ini. Karena di dalam min-max analysis ini masih bisa terjadi yang namanya loss. Ya. Terjadi loss. Karena bisa jadi nilai minimal saat ini itu berbeda dengan nilai minimal yang akan datang. Nah, ini belum tentu nilai minimal sekarang ini sama dengan nilai minimal yang akan datang itu belum tentu. Karena yang namanya ekonomi itu perkembangannya itu tidak bisa diprediksi secara tepat. Makanya harus ada analisis itu secara kontinu. Karena saat ini berbeda dengan yang akan datang. Saat ini berbeda dengan dahulu. Maka tidak bisa dipersamakan, oh dahulu tuh seringnya tuh seperti ini, belum tentu. Ya. Jadi contohnya aja ya, contohnya aja. Sekarang ini era pandemi yang namanya produk via internet itu pesat sekali. Padahal
taruhlah 2 tahun yang lalu itu belum sepesat ini. Apalagi 10 tahun yang lalu itu belum sepesat ini. Nah, ini adalah internet. Internet. Maka ini sudah berbeda lagi kan ini. Kalau bicara internet perlu stok tidak kan itu. Nah, internet itu kadang-kadang tidak perlu stok kan ini. Karena apa? Kita sebagai produsen misalkan, kalau seandainya pas stok kita itu habis, kita bisa lempar ke perusahaan yang sejenis, yang mungkin dia memiliki stok kan itu. Karena apa? Kemampuannya tinggal apa? Klik kan itu. Kemampuannya tinggal klik, tidak perlu angkat telepon, tidak perlu istilahnya itu transaksi misalkan pelelangan dan sebagainya, itu tinggal angkat telepon sudah selesai kan ini. Ini min-max analisis. Nah, alat bantu yang berikutnya itu adalah ini ABC analisis. ABC analisis. Kalau berbicara ABC analisis, di sini nanti kita ini menentukan mana yang kategori kelas A, mana yang kategori kelas B, mana yang kategori kelas C. Jadi ABC analisis ini adalah teknik pengendalian persediaan dengan memperhatikan kelompok barang sesuai tingkat kepentingan masing-masing kelompok barang tersebut. Pengelompokan barang dalam ABC analisis berdasarkan total nilai penjualan. Berdasarkan total nilai penjualan dalam 1 tahun. Dalam ABC analisis, biasanya barang-barang dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu A, B, dan C. Kelas A adalah kelompok barang yang sangat penting dengan nilai penjualan terbesar. Kelas B adalah kelompok barang dengan nilai penjualan menengah. Dan kelas C adalah kelompok barang dengan nilai penjualan terkecil. Berdasarkan pengelompokan tersebut, perusahaan akan memberikan prioritas perhatian tertinggi terhadap kelas A, diikuti terhadap kelas B, dan terakhir terhadap kelas C. Prioritas perhatian dilakukan terutama terhadap tingkat persediaannya. Pembagian kelompok tersebut tidak selalu menjadi 3 kelas, ya, namun tergantung dari kebijakan perusahaan yang bersangkutan. Apabila diperlukan pengelompokan barang bisa dilakukan misalkan menjadi 4 kelas, A, B, C, dan D. Jadi ABC analisis di sini perusahaan, ya, perusahaan ini, tapi ini untuk yang memiliki produk ini variannya lebih dari 1. Kalau produk variannya cuma 1, ya ini nggak bisa menggunakan ABC analisis. Ya. Jadi taruhlah misalkan begini, kalau di bidang kesehatan misalkan sebuah apotek. Ya, sebuah apotek itu dia kan menjual obat. Menjual obat itu tidak hanya obat-obat yang generik, tetapi dia juga menjual obat yang paten. Nah, dari sini sudah dari obat ini sudah bisa kita bagi 2, ya. Kelompok generik sama kelompok obat paten. Jelas kalau dari tingkat penjualannya, kan, pasti yang paling lancar, paling besar adalah yang generik. Ini dari kultur orang Indonesia ini sudah bisa ditebak dan sudah bisa kelihatan, ya. Orang Indonesia ini paling demen, paling suka itu adalah dengan produk generik karena murah.
syukur-syukur cari gratisan itu kalau orang Indonesia. Nah, maka dari dua ini perusahaan ini harus memprioritaskan, dan dengan ABC analisis ini harus memprioritaskan stok obat generik. Karena ini yang paling laku. Jangan dibalik. Obat generik dan obat paten. Ya memang kalau dari segi keuntungan ini bisa jadi 10 obat generik ini baru setara dengan keuntungan 1 obat paten kan itu. Tetapi yang dilihat adalah tidak per item seperti ini, tetapi dalam jangka waktu setahun. Ya. Dalam jangka waktu setahun. Dari dalam jangka waktu setahun itu obat generik sama obat paten. Ini yang muncul itu kuantitasnya yang paling banyak terjual itu yang mana? Nah, kemudian ini ya, berarti kan kalau secara umum apotek itu kalau pengadaan obat paten ini pasti lebih sedikit daripada obat generik. Nah, nanti obat generik itu nanti dibagi-bagi lagi. Kan gitu. Dibagi-bagi lagi, yaitu sama-sama obat generik. Itu mana obat-obatan yang paling cepat laku. Kan itu. Paling cepat laku. Nah, ini tadi yang generik sama paten, persediaan obat generik harus lebih banyak. Karena harus diperhatikan. Jangan sampai kosong, kan ini kan? Kemudian sama-sama generik. Nah, ini misalkan kita bagi lagi misalkan. Ada yang obat tanpa resep sama obat yang harus dengan resep, kan gitu. Nah, ini dilihat mana yang paling laku, kan gitu. Yang dengan resep atau yang tanpa resep, kan itu. Taruhlah misalkan dari analisis muncul lagi, oh obat-obat generik yang dengan resep itu lebih sedikit daripada yang tanpa resep. Maka stok obat yang pembeliannya tanpa resep ini harus bisa lebih banyak daripada obat-obatan yang dengan resep. Kan ini. Ini ada analisis ABC itu seperti itu. Nah, ini contohnya kan seperti itu. Nah, nanti juga bisa berlaku untuk produk-produk yang lain. Bisa berlaku untuk produk-produk yang lain. Bisa tidak ini ABC analisis ini diterapkan untuk misalkan untuk yang bukan perusahaan. Nah, contohnya ya, misalkan untuk sekolahan gitu kan. Bisa nggak diterapkan untuk sekolahan? Bisa. Jadi sekarang kebutuhan sekolah itu apa kan itu? Kebutuhan dari sebuah sekolah itu apa? Ada spidol, ada kertas, kan itu, ada tinta, kan itu. Kemudian apalagi? Nah, ini misalkan taruhlah kita ambil ABC. Itu adalah ada spidol, kertas, tinta. Mana yang paling cepat habis kan itu? Mana yang paling cepat habis? Taruhlah yang paling cepat habis adalah misalkan spidol. Yang kedua mana? Oh, kertas. Yang ketiga tinta. Maka sekolah itu akan memperhatikan dalam analisis ABC ini harus lebih memperhatikan pada pengadaan spidol. Karena spidol setelah dianalisis itu adalah barang yang paling cepat habis. Lalu apalagi yang kedua? Yang kedua adalah kertas. Oh, kertas. Setelah spidol adalah kertas. Apalagi tinta kan itu. Ini adalah analisis ABC. Dan di dalam analisis ABC ini tidak hanya tadi di akhir di situ disebutkan tidak hanya cuma 3 item, bisa 4, bisa 5, tergantung dari
cakupan persediaan barang yang ada di perusahaan tersebut. Apa saja kan? Untuk misalkan rumah sakit pun juga bisa sama kan itu. Rumah sakit butuh apa? Misalkan obat-obatan. Selain itu apa? Spet, apalagi ya, kasa steril kan itu kan? Apalagi ya, ini bisa misalkan wah ada 10 ya sudah 10 A B C D E F G H I J kan itu. Mungkin sampai Z bisa jadi. Kalau itemnya sampai 20 item kan ya. Nah, nanti di situ disusun mana yang peringkat 1, mana yang peringkat 2, mana yang peringkat 3, dan seterusnya. Yang peringkat 1 ini harus diperhatikan secara seksama. Jangan sampai kosong, jangan sampai loose. Yang peringkat 2 itu adalah yang berikutnya. Yang peringkat 3 berikutnya. Nah, di dalam analisis ABC di sini, kalau diterapkan maka perusahaan itu akan berbicaranya adalah pada skala prioritas di dalam pengadaan. Tanpa mengesampingkan dari produk yang tidak menjadi prioritas. Jadi di sini bukan lalu suatu substitusi ya. Ini bukan suatu substitusi. Tetapi ini adalah semua dipenuhi. Jadi yang A dipenuhi, yang B dipenuhi, yang C dipenuhi, yang D dipenuhi. Jadi kalau misalkan pesan ya, pesan itu bisa jadi yang A itu pesannya taruhlah 1 ton. Misalkan yang B 750 kilo. Yang C 500 kilo. Yang D karena jarang-jarang cukup 250 kilo. Nah ini adalah analisis ABC itu seperti itu. Jadi kalau yang ini tadi mix-max itu minimal dan maksimal. Ya, minimalnya berapa, maksimalnya berapa kan itu. Jadi coba seperti itu. Nah ini dia memukul rata kalau mix-max. Ya, kalau mix-max memukul rata. Economic order quantity ini juga memukul rata. Jadi dipukul rata antara yang produk A, B, C, D, E itu semua dipukul rata. Dia cuma memperhatikan adalah kalau EOQ waktu tunggunya, biaya pesannya, biaya penyimpanannya kan itu kan. Ini yang diperhatikan. Jadi tidak dibeda-bedakan mana yang istilahnya yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Nah, kalau bagus ABC analisis ini menggunakan EOQ. Ya. Jadi combine antara ABC analisis dengan EOQ. Jadi ABC analisis yang EOQ. Ini paling bagus. Jadi di situ ada barang yang prioritas, ada barang yang kurang prioritas, dan ada barang yang kemungkinan tidak terlalu prioritas, tetapi ordernya itu menggunakan EOQ. Nah ini bagus sekali. Kenapa? Karena di situ nanti akan bicaranya adalah pada pemesanan yang paling efektif dan efisien. Demikianlah pembahasan materi manajemen persediaan dengan topik persediaan efektif. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.